Akhirnya gue sama teman gue tuh ngangkat tuh mayat itu ke sebelah. Itu keadaannya parah, kepalanya tuh udah kayak masuk ke dalam gitu tuh, kayak kelindes lah. Gak lama kali ini gue akan menceritakan tentang pengalaman gue sewaktu gue ngangkat mayat kecelakaan yang ada di Jalan Bina Marga. Ceritanya itu pada tahun 2011. Waktu itu pada malam hari sepulangnya gue dari kerja, gue mengajak temen gue untuk berniat makan nasi uduk di daerah Setu Cipayung. Janjian lah gue sama temen gue di malam itu. Waktu itu gue jemput ke rumahnya. Memang dia bilang ke gue, kita ngiter aja lewat Bambu Apus, jangan lewat Bina Marga Setu, karena jalan itu angker, apalagi kalau malam. Ya cuma karena gue penasaran kan, memang gak jauh dari tempat gue tuh, rumah gue di Jalan Bina Marga Cipayung itu. Akhirnya berangkatlah gue jam 1 malam sama teman gue ke daerah Setu, cuma melewati Jalan Bina Marga Cipayung. Waktu itu nggak jauh, pas dekat tikungan ada tukang sate kan. Nah, pas gue belok itu dari kejauhan itu gue ngeliat ada orang tiduran pakai jaket. Itu memang jalan situ tuh lagi sepi jam 1 malam tuh. Gue bilang sama temen gue dong, wah ada orang tuh di tengah-tengah tiduran, cuma nggak ada kendaraannya, nggak kelihatan dia bawa kendaraan. Tadinya gue pikir karena jatuh kan, tapi nggak ada kendaraannya, nggak ada motornya, nggak terlihat gitu. Akhirnya sama temen gue samperin tuh, gue berhenti di pinggir, gue samperin dia yang lagi tiduran. Pas gue balikin badannya, itu tuh hancur sininya, itu udah penuh darah dan hancur. Akhirnya sama temen gue kaget kan, waduh bagaimana gue tongnya di berdua gitu kan, takut dilihat orang kita jadi tersangka atau apa. Akhirnya gue sama temen gue bilang, ya udah kita paksain aja, kita angkat aja, pinggirin, takut ada kendaraan yang lewat. Akhirnya gue sama teman gue tuh ngangkat tuh mayat itu ke sebelah. Itu keadaannya parah, kepalanya tuh udah kayak masuk ke dalam gitu tuh, kayak kelindes lah. Gak lama ada ibu-ibu berangkat mau ke pasar, kayaknya ibu-ibu pakai motor dan ada keronjo di belakangnya. Berhentilah dia menanyakan ke gue, itu kenapa? Saya nggak tahu bu, tiba-tiba ada di tengah nih, kita pinggirin, kayaknya jatuh gitu. Akhirnya gue sama temen gue cari tuh kendaraannya, ada kendaraannya, itu jauh, ada di pinggiran jalan. Ternyata dia korban tabrak lari. Lama dari itu ya udah, gue tungguin dong. Akhirnya rame tuh, orang datang dan polisi juga datang. Tuh, gak lama tiba-tiba handphonenya yang korban itu berbunyi. Diambillah sama polisi. Pas mau diangkat, itu tiba-tiba ada perempuan berbicara, itu pokoknya kasar banget gitu. Kayak ngomongin apalah, tapi kasar, kayak ngomel-ngomel gitu. Tapi dalam pikiran gue kayaknya pacarnya. Orang ini mungkin habis berantem sama pacarnya, mau pulang, jadian kecelakaan gitu. Setelah berbicara macam-macam tuh dia, akhirnya polisi memberitahukan bahwa memang ini dari kepolisian, bahwa pemilik handphone ini kecelakaan, meninggal di tempat, korban kecelakaan tabrak lari. Itu tuh suaranya kenceng banget tuh, perempuannya mungkin ngomel-ngomel ya, karena sampai kedengeran sama gua gitu. Akhirnya polisi memberitahukan ke gua siapa yang menemukannya ini. Ya gue bilang gue sama teman gua itu. Ya udah sebagai saksi lah gue diinterogasi tuh sama dia, ketemunya bagaimana ini. Akhirnya gue jelaskan bahwa memang waktu saya mau mencari nasi uduk pak, sebelum nyampe saya tuh saya lewat Bina Marga ketemu mayat ini gitu, makanya saya pinggirin, saya pikir orang tiduran di jalan atau orang mabuk lah apa pak. Tapi ternyata orang meninggal tabrak lari. Nah nggak lama dari itu orang tuanya datang ke situ. Nah itu gue ngeliat orang tuanya nangisnya, aduh kasihan banget sih ayahnya nangis tuh. Memang jalur itu menurut orang sekitar sih sampai kayaknya angker gitu, karena memang dari ujung ke ujung sampai ketemu terowongan itu sering banget kejadian kecelakaan.
Bahkan waktu itu juga gue sempat ngeliat ada ibu-ibu lagi hamil bawa motor kecelakaan di Jalan Bina Marga. Memang jalur itu serem banget. Kalau kita lewat situ tuh, kalau kita ngambil kiri aja, itu kayak seakan mau ke tengah karena jalurnya agak nikung gitu. Dan itu banyak pohon-pohon rindang yang menutupi lampu. Nah itu yang bikin serem. Walaupun siang pun terasa dingin aja, serem lokasi itu gitu. Karena memang teman gue pun pernah meninggal di situ kecelakaan. Itu yang buat gue menjadi agak takut melewati jalur itu. Singkat cerita akhirnya gue udah nggak jadi tuh makan nasi uduk di daerah Setu Cipayung. Memang di daerah Setu Cipayung tuh banyak banget nasi uduk yang enak-enak gitu kan, tapi melewati jalur yang angker menurut gue. Makanya berhati-hatilah kalau memang melewati jalur itu. Kalau bisa berdoa, ya nggak tahu ya, karena memang sudah dari dulu begitu daerah itu sampai sekarang. Tapi gue belum dengar lagi ya, karena mungkin gue udah nggak tinggal di sana. Jadi mungkin belum ada lagi info bahwa memang ada korban kecelakaan di daerah Jalan Bina Marga Cipayung. Itulah pengalaman pribadi yang gue alami sewaktu gue ketemu mayat di tengah jalan di Jalan Raya Bina Marga.